Yo, balik lagi bareng gue Jerry di channel MMTV. Oke, nah kalian mungkin para followers MMTV sudah mengetahui dari awal, pertengahan hingga akhirnya cara membuat visa, ya kan? Kami udah ajarin kalian semuanya, step-stepnya. Kalau kalian lihat video scroll dari bawah sampai atas, kalian tahu bahwa banyak sekali step-stepnya, mulai dari persyaratannya. Yang benar itu bikin visa itu harus ada DS-nya gitu ya, dokumennya harus lengkap apa segala macam, bahkan sampai wawancara juga harusnya diajarin ya gitu ya. Itu yang benar cara tour yang benar harusnya ngajarin dong, nggak boleh hanya diam aja, karena kalian harus siap sebelum menerima ujian interview. Nah, pada saat interview juga kami beritahukan gimana caranya kalian interview dengan baik, menjawab dengan baik gitu ya, informatif, detail, tapi nggak lebay gitu ya. Nah, terakhir ini guys buat kalian, tips and trick terakhir buat kalian kalau memang semuanya sudah tidak terpakai gitu ya pada saat interview gitu ya. Kalau interview kan kemarin saya bilangin apa ya tipsnya. Yang pertama, jadilah orang yang pede gitu ya. Pede itu maksudnya ya otomatis kamu nggak ketakutan ya. Pede kita dirinya juga tegap gitu ya. Kita punya confidence terlihat oleh orang lain, dan pada saat kita wawancara, wah ini orang memang layak nih gitu ya. Lalu yang kedua tipsnya itu gue kasih kemarin sebelumnya itu, kamu ngomong jangan sepatah dua patah kata aja, tapi harus detail, jelas, sampai orang benar-benar mengetahui siapa kamu sebenarnya dalam waktu 5 menit. Paham ya? Nah itu penting tuh. Itu step yang kedua yang gue kasih tahuin kemarin gitu ya. Dan yang ketiga stepnya, outfit harus rapi, meyakinkan bahwa kamu memang seseorang yang sesuai dengan apa yang kamu tuliskan pekerjaan kamu. Misalnya kamu seorang manajer, ya outfitnya harus seorang manajer dong. Masa manajer tiba-tiba pakai baju agak sobek-sobek kayak artis gitu ya kan, gaya-gayaan artis sobek, ini this is style apaan lu? Manajer bukan artis. Mungkin kalau kamu seorang artis itu cocok ya kan. Kayak misalnya kemarin gue kasih contohnya Deddy Corbuzier, dia mungkin pakai hitam-hitam, black because he's a magician. Dia kan seorang magician ya. Sekarang di podcast gitu kan, it's okay karena dia artis, it's okay dia pakai style seperti itu. Tapi kalau lo manajer, lo guru, lo apalagi ya, lo karyawan apa segala macem, apalagi kalau pedagang gitu kan, jangan konyol lah, pakai pakaian yang bener gitu ya kan. Nah, 3 hal ini penting harus kalian bawa pada saat interview. Itu kemarin kita udah jelasin dari video 1, 2, 3 semuanya. Kalau kalian nonton, tinggal flashback aja ke belakang ya kalau kalian belum ngikutin, supaya ngerti kenapa gue ngebahas yang ini. Nah, terakhir ini yang keempat ya. Jadi makanya dibilang pada saat embassy itu gue selalu ngomong, jadilah orang yang ngotot. Maksudnya ngotot tuh gimana? Gini, pada saat kalian sudah wawancara gitu ya, kalian wawancara nih di embassy gitu ya, kalian udah ketemu sama orangnya. Nah, orangnya itu akan di akhir itu, kamu kan pasti udah kasih tauin, udah jadi orang yang confident, sudah pakaian kamu bagus segala macem. Nah, mungkin kamu masih melihat bahwa orang ini kayaknya gue udah gelagat-gelagatnya nih, aduh keterima apa enggak ya, masih belum meyakinkan orangnya, ngerti ya. Jadi pada saat kamu udah ngomong nih terakhir segala macam, apa udah kamu jelasin, orangnya masih belum yakin dengan kamu ya. Cara terakhir adalah begging. Oke? Begging itu apa? Memohon. Nah mungkin gini ya, bagi kalian ada orang yang nggak harus memohon ya. Ya ketika mereka udah confidence apa segala macam, langsung dikasih tuh visanya. It's okay gitu ya. Pada saat apalagi itu udah langsung dikasih. Nah tapi ada kalanya kita harus memohon guys.
memohon ketika situasi dan kondisi sudah tidak menguntungkan di kita lagi gitu ya. Kita udah jelasin, kita udah apa segala macam, tapi dia masih seperti kamu harus lihat facial expressionnya dia, wajahnya ya, ekspresi wajahnya seperti kayaknya masih belum meyakinkan dirinya gitu ya. Nah pada saat itulah udah mau habis nih interview kan sekitar 5 menit ya, paling lama. Ya udah kamu begging aja, udah langsung ngomong, please, contohnya, please, this is my last chance ya. Saya dikasih kesempatan, misalnya kamu dapat jalan-jalan dari bos kamu. This is my last chance. Saya dapat ini dari bos saya gitu ya. Saya kalau nggak dari bos saya, mana mungkin saya bisa jalan-jalan seperti ini. Makanya ini saya bikin visa juga karena diajak bos saya. Please, please. Nah, itu namanya begging. Atau mungkin contoh yang kedua, kamu ngomong, please, kalau saya ini ketolak, jujur aja, saya nggak ada duit lagi buat bikin visa ini. Jujur aja ya, bikin visa mahal juga gitu. That's kind of begging gitu ya. Itu permohonan, mohon lah. Nah ini juga bisa jadi pada akhirnya nanti bisa jadi lolos, bisa jadi nggak lolos guys. Jadi nggak selalu lolos gitu ya. Tapi ya nggak ada salahnya kita mencoba. Kalian mencoba, kalau berhasil ya bagus, kalau nggak ya udah, memang udah lu bowat lah, lu nasib lu nggak lolos visa, udah lo cari aja negara lain, Australia kayak Inggris kayak apa segala macam ya kan. Karena kalau udah sampai jurus kita keluarin semua, kita masih kalah, ya memang lu kalah, udah selesai ya kan. Sesimpel itu aja guys. Jadi paham ya. Jadi 4 hal ini pada saat interview kalau bisa kita keluarkan ya. Tadi yang pertama confidence, yang kedua ngomong detail, jelas, yang ketiga pakaian harus rapi, disesuaikan dengan apa kita, siapa kita, dan yang keempat begging if you need it. Oke, tapi ini bukan berarti lu nanti setiap yang nonton ini berarti harus begging. Belum apa-apa lu udah begging dari awal, lu ngeselin lo jadi orang, ngerti ya? Karena begging itu it's only the last the last card ya, kartu terakhir lah. Supaya kalau udah ini udah gue keluar aja, masih kalah juga, ya udah memang lo apes. Itu aja guys ya. Oke, so that's it. Konten dari gue ya, like kalau kalian suka, di subscribe juga, di share ke teman-teman kalian kalau kalian suka, dan biar teman-teman kalian tahu bermanfaat untuk siapapun yang bikin visa. Dan komen kalau ada masukan di bawah sini, atau mungkin ada pengalaman yang serupa, bisa dibagikan supaya teman-teman kita yang lain nonton dan bisa saling sharing di komen gitu ya guys ya. Nantikan konten-konten kami di channel selanjutnya, di konten selanjutnya bersama kami di MMTV.